Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah salat tarawih Masjid Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena kita masih diberi banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita masih bisa menjalani satu perintah Allah yang sangat agung, yaitu sholat isya. Kemudian kita akan lanjut dengan sholat tarawih. Malam ini adalah malam ke-14 dan insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan amalan-amalan kita selama Ramadan khususnya dan amalan-amalan yang lain serta amalan-amalan umat Islam di seluruh dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya menyampaikan satu hadis yang sangat terkenal sekali, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya ingin membahas sekitar ini. Kita tahu itu hadis itu insya Allah semuanya sudah pada hafal itu. Yang arti secara letterlek, man barang siapa soma berpuasa Ramadhana pada bulan Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharap pahala semata-mata kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau kita merenungi ini hadis, siapa yang berpuasa selama Ramadan asal puasanya seperti tadi ya, maka dosa orang itu akan diampuni. Jadi dosa-dosa itu diampuni, syaratnya kita puasa di bulan ini. Kalau kita menengok puasa dari segi bahasa secara singkat itu artinya menahan. Jadi artinya siapa yang mampu menahan dalam bulan Ramadan ini, maka dosanya akan diampuni. Itu kalau saya memahami, berarti dosa-dosa yang selama ini kita dapat itu akibat kita tidak mampu menahan. Begitu. Jadi dosa-dosa yang selama ini kita produksi tiap hari, tiap detik, itu akibat kita tidak mampu menahan diri. Jadi menahan diri itulah akibatnya jadi dosa. Dan Allah menjanjikan lewat Rasulullah, kalau kita mampu menahan dalam 1 bulan aja, maka dosa-dosa yang lalu-lalu itu diampuni. Lalu muncul pertanyaan, menahan apa? Dari perbuatan apa? Tentu dosa itu akibat dari perbuatan anggota badan kita, kan gitu. Akibat kita tidak mampu menahan perbuatan anggota badan kita, maka tumpukan dosa bertambah. Anggota badan kita ya dari mulut lah, tangan lah, mata, hidung, perasaan kali, hati. Ini Allah kasih janji kalau kita mampu menahan ini anggota badan kita ini selama 1 Ramadan,
ya, menahan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dosa-dosa yang segitu banyak akan diampuni. Jadi selama ini kita ini memproduksi dosa-dosa itu akibat kita tidak mampu menahan keinginan liar anggota badan. Secara kasar begitu. Kenapa kita banyak dosa? Karena kita tidak mampu menahan hawa nafsu syahwat yang dilakukan oleh anggota badan kita, anggota tubuh kita. Nah, tentu kalau dibahas setiap anggota badan ini akan terlalu panjang. Kita ambil anggota badan yang ternyata paling banyak berbuat dosa saja dulu. Insya Allah kalau yang lain, kalau paling banyak berbuat dosa kita kendalikan, insya Allah yang lain akan mudah. Apa anggota badan yang paling banyak berbuat dosa? Kita harus cari itu. Ternyata ini dalam hadis dikatakan Rasul pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Rasul ditanya oleh seseorang, ya Rasul, ya, jadi ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa, dosa yang atau sesuatu yang paling sering memasukkan manusia an-nar ke dalam neraka itu apa? Ternyata Rasulullah SAW menjawabnya pun di antara anggota badan itu, di antara anggota badan kita. Tapi anggota badan apa? Mungkin jamaah sekalian ada yang bisa menebak tuh ya. Ternyata anggota badan yang paling sering memasukkan manusia ke dalam neraka itu, aktsaru ma yudkhilun nasan naro, adalah kata Rasul adalah alfamu. Pertama itu alfamu. Fam, apa fam itu artinya? Mulut. Mulut, Bapak hadirin yang berbahagia. Jadi mulut ini ternyata yang paling banyak berkontribusi kepada pemiliknya masuk ke dalam neraka. Yang lain baru nomor sekian. Mungkin di antara kita ada yang menyangka, oh mungkin kelamin Pak. Iya, kelamin itu bisa menyebabkan masuk neraka. Tetapi itu urutan kedua. Dalam hadis itu al-famu wal farju. Kita bahas tentang mulut, Bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Memang mulut ini sangat mudah sekali untuk melakukan pencelakaan bagi pemiliknya. Kita tahu hadis banyak sekali tentang menjaga mulut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Tuh hadis lagi yang lain, ada Rasulullah ditanya, ya Rasulullah anna fulana qoma lailaha wa somana nahriha ya. Nahariha ya. Ada Rasul ditanya, ya Rasulullah, itu ada seorang wanita yang kalau malam sholat tahajud, dia kalau siang puasa, tetapi dia mulutnya suka menyakiti tetangga. Maka kata Rasul itu tidak ada kebaikan baginya, dia dalam neraka. Bayangkan hadirin yang berbahagia, ini mulut ini. Mulut, maka kita harus pandai-pandai menjaga mulut. Sampai dalam satu riwayat ini saya baru ingat ya. Kemarin saya mendapatkan informasi dari guru saya itu, bahwa di akhirat nanti ketika pembagian buku amal atau kitab amal dibagikan kepada semua hamba Allah itu, ini ada seorang hamba yang mendapatkan buku catatan amal. Pas dia buka buku catatan amalnya itu, ya entah bentuknya kayak apa, yang jelas itu ilustrasinya begitu. Jadi bahayanya ini itunya mulut ini. Sampai nanti di padang mahsyar itu ketika orang membaca atau dibagikan buku catatan amalnya, ada seorang yang menerima buku catatan amal. Begitu dibuka, orang ini merasa dulu waktu di dunia ahli ibadah,
rajin anu. Tetapi ketika buku catatan amalnya diterima oleh dia, ya, pas dibuka loh, kok lembarannya kosong melompong. Maka dia protes, tanya kepada Allah, ya Allah, ini jangan-jangan kitabnya salah, ini buku catatan ini bukan buku catatan saya ya Allah. Maka Allah bertanya, emang kenapa? Iya, saya kan selama hidup saya ini ahli ibadah, suka melakukan ini itu amal-amal ibadah. Tapi kenapa di catatan amal saya kok kosong, nggak ada amalan? Ini kayaknya ketuker nih ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak, itu tidak ketuker. Itu benar buku catatan amal kamu. Kamu memang iya, dululah rajin ibadah, dulu melakukan ini melakukan itu. Tetapi kamu juga rajin berhibah. Ngomongkeun batur maneh teh kerjaan anak amal nahnya seueur, tapi hibah wae maneh teh. Jadi begitu hibah amalnya langsung pindah ke yang dihibahkan, yang dihibahin gitu, bukan hibah bukan hibah ya. Jadi begitu ngomongkeun batur, amalnya itu langsung kepada orang yang diomongin itu. Masya Allah, bagaimana hadirin berbahagia kalau itu orangnya adalah kita. Betapa kita akan menyesal luar biasa. Sebaliknya di seberang sana lagi ada seorang hamba menerima buku catatan amal, dia merasa orang biasa-biasa saja. Saya beramal ya sekedar yang wajib-wajib saja, katakan begitulah. Jadi dia amalnya biasa-biasa saja. Begitu menerima catatan amal, pas dilihat, loh, kok banyak banget amalan-amalan saya. Ini kayaknya salah ketuker ini. Maka dia pun bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kayaknya catatan amal ini ketuker Allah, bukan catatan amal saya. Emang kenapa wahai hambaku? Ini banyak banget amalan-amalan saya, merasa nggak pernah melakukan ini. Maka Allah menjawab, wahai hambaku, betul itu buku catatan kamu. Tapi ini kok banyak banget amalan-amalan ini, saya tidak merasa melakukan ini. Allah menjawab, betul kamu tidak merasakan melakukan itu. Tapi dulu kamu waktu di dunia suka dihibah, diomongkan ke teman-teman kamu sabar, kamu tidak membalas. Jadi orang-orang yang melakukan hibah untukmu, melakukan hibah kepadamu, itu amalnya pindah ke kamu. Nah itulah, Masya Allah, kalau kita sudah tahu seperti ini, betapa senangnya kalau ada orang yang mengomongkan ke saya, ke orang tehnya. Alhamdulillah. Maka banyak ulama-ulama dahulu itu kalau digoreng gitunya, zaman dulu itu ulama itu yang digoreng sama orang malah ngasih hadiah gitu. Inilah hadirin yang berbahagia, pentingnya kita menjaga mulut. Mudah-mudahan melalui kultum yang sederhana ini kita mampu menjaga mulut kita setelah tahu betapa ngerinya itu. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.